Baik ya, Bismillah. Untuk pertemuan perdana ini, insya Allah saya ingin sedikit berbagi apa yang menjadi hal yang saya anggap saya rasa penting dalam pembelajaran, terutama untuk persiapan menuju SNBT ya, atau persiapan bagi anak-anak kita yang akan mengikuti tes UTBK. Saya izin untuk mematikan dulu suaranya biar nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan ya. Saya mute semuanya dulu. Bener. Baik ya. Nah, insya Allah pada pertemuan ini saya akan sampaikan sedikit gambaran tentang trik dan kiat menyelesaikan soal berbasis ujian kita. Nah, secara umum, Bapak-Bapak sekalian, untuk soal-soal yang muncul biasanya memiliki tiga, bentar. Jadi ada tiga hal yang menjadi pola dari soal-soal yang muncul di pola ujian, soal ujian, pola soal ujian. Dan ini menjadi pola yang sangat sering muncul ya. Jadi bisa kita mulai. Jadi dari pola yang pertama, hampir semua soal SNBT itu polanya menggunakan bilangan bulat sederhana sebagai bilangan yang nantinya akan digunakan dalam soal. Nah, yang kedua, supaya bilangan bulat sederhana ini kemudian menjadi bilangan yang mudah untuk digunakan, biasanya soalnya sudah mengalami sebuah proses rekayasa soal. Jadi angka-angkanya adalah angka-angka yang direkayasa sehingga nanti sesuai dengan kebutuhan tema bilangan bulat dan sederhana. Nah, adapun aturan yang ketiga, biasanya di soal-soal itu dipertahankan ada keteraturan pola. Jadi pola yang teratur. Nah, kalau kita lihat ya, jadi ketiga tema ini, penggunaan bilangan bulat sederhana, kemudian rekayasa, kemudian adanya keteraturan pola, menjadi ciri khas dari soal-soal ujian kita ya, khususnya pola soal ujian SNBT. Nah, ini yang saya rasa penting untuk kita mulai ya. Jadi tema yang pertama, penggunaan bilangan bulat sederhana. Yang kedua, rekayasa soal. Dan yang ketiga, adanya keteraturan pola. Bentar ya. Assalamualaikum, Pak Sob. Halo, Pak. Ya. Ini apa? Matematika. Matematik, Pak Sob. Nah, ini sudah mulai. Bisa, ini. Baik, baik, baik. Ya, baik, baik. Nanti. Ini Takwa 01. Takwa 01. Heeh. Baik ya, saya contohkan ya dalam soal yang akan kita lihat nih. Ini soal yang saya ambil dari buku Wangsit ya. Penggunaan bilangan bulat sederhana, kemudian adanya rekayasa dan keteraturan pola. Baik, coba saya share yang tampilan yang saya maksud ya. Nah, ini misal. Oh, saya tutup dulu.
Nah, kita coba mulai pembahasannya dari soal pertama, ya, dari soal pertama. Nah, misalnya soalnya seperti ini ya. Jumlah 20 suku pertama dari suatu deret aritmatika adalah 1390. Jika suku pertama dari barisan tersebut adalah 3, pertanyaannya, berapakah selisih dari dua suku yang berdekatan? Jadi cara menyelesaikan soal ini kita bisa mulai dengan banyak tema ya, banyak pendekatan. Misalnya salah satu yang bisa kita gunakan pendekatan rumus misalnya. Namun Bapak-bapak Ibu sekalian ya, ketika menggunakan rumus ada beberapa lompatan, ada beberapa cara berpikir yang sederhana yang bisa kemudian kita gunakan untuk mendekatkan atau mempercepat proses menemukan jawaban. Misalnya, misalnya ya, tentu Bapak-bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar dengan rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali selisihnya. Nah, sebagai salah satu rumus uraian dari Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Nah, di sini yang ingin saya ingatkan sedikit ya, beberapa hal yang menjadi rekayasa soal. Yang pertama, penggunaan jumlah N yang nilainya sebanyak 20 ini. Nah, ini menjadi kebiasaan soal ya. N-nya 20 yang tujuannya sebenarnya adalah untuk mempermudah. Ketika N-nya bernilai sama dengan 20, maka secara hitungan, ya secara hitungan, S20 akan dinyatakan sebagai N-nya diganti 20, 20 dibagi 2. Nah, pemilihan nilai 20 bagi 2, 20, N-nya 20 itu ya, karena dibagi 2 nanti menjadi 10, adalah bagian dari rekayasa soal untuk mempermudah proses perhitungan. Jadi untuk soal-soal SNBT ini temanya bukan pada tema kesulitan menghitung angka, tapi temanya adalah pendekatan penguasaan dari pemahaman apa yang sudah anak-anak kita miliki ya. Jadi S20 sama dengan 20 per 2, hitungan yang mudah, 10 dikali 2 kali 3, suku pertamanya 3, ditambah 20 dikurangi 1 dikali nilai selisih yang ditanyakan. Maka secara hitungannya, Bapak-Ibu sekalian, ketika S20 nilainya 1390 sama dengan 10 dikali 6 ditambah 19B. Nah, di sini anak-anak bisa dipacu ya cara berpikirnya, ya, cara berpikirnya. Jadi 1390 sama dengan 10 dikali N tambah 19B. Nah, proses berhitungnya bisa dilompati. Ada hal yang bisa diringkas, di mana nolnya bisa dicoret, ya nolnya kita coret, maka jadi 139 sama dengan 6 ditambah 19B. Nah, di sini sisi penalarannya salah satu, Bapak-Bapak sekalian ya, untuk selisihnya, ya, karena opsi jawabannya 7, 17, 21, 24, 27, memberikan pembatasan, artinya ada jarak-jarak tertentu, sehingga B-nya bisa kita ambil sembarang bilangan. Katakanlah bilangan yang termudah untuk hitungannya, B-nya dipilih 10. B-nya dipilih 10 ya. Jadi ada anggapan, ada harapan anak-anak kita bisa memanfaatkan hal-hal yang sifatnya sederhana. 19 kali 10
hasilnya 190 dan nilainya sudah melebihi nilai yang diharapkan 139. Tentu kalau kita uraikan dengan cara seorang guru matematika itu hal yang biasa ya. Kita uraikan 19B sama dengan 139 dikurangi 6. Tapi kemudian kita bisa juga bangkitkan cara berpikirnya. Anak coba kalau B-nya kalian ganti 10, maka nilainya menjadi 190 dan itu sudah lebih dari 139. Artinya B-nya menggunakan B dengan nilai 10 itu telah menyebabkan hasilnya berlebih. Maka apalagi kalau opsionalnya 17. Tentu hasilnya akan lebih besar. Tentu 21 juga bukan ya. 24 juga bukan. 27 juga bukan ya. Sehingga anak-anak kita mendapatkan gambaran ternyata matematika itu tidak hanya sebuah kepastian berhitung, tapi juga bagian dari penalaran. Tentu ini sebagai guru kita juga sangat mudah menerangkan ya. Ini mudah sekali. Artinya 19B sama dengan 133. Maka secara hitungan B adalah 133 dibagi 19 yang hasilnya mendapatkan nilai seperti yang terdapat di jawabannya, nilainya 7. Tapi tidak hanya itu Bapak-Bapak sekalian ya, tapi kita juga bisa bangkitkan semangat mereka untuk bisa bernalar. Karena memang sebagian soal ini dirancang untuk bisa dikerjakan dalam waktu yang relatif cepat. Salah satunya adalah dengan membuat pilihan jawaban itu sebagai alternatif mereka berpikir. Nah, ini salah satu contoh ya. Tentu banyak cara-cara yang bisa kita buat, kita ajarkan kepada anak-anak ya, sehingga mereka bisa berpikir bahwasanya sebuah soal ini menjadi tantangan tersendiri yang bisa mereka kerjakan dengan cara berpikir mereka masing-masing. Nah, contoh yang kedua ya, seperti yang ada di soal nomor 2. Mungkin saya kecilkan sedikit ya. Ya, soal nomor 2. Oh, baik, Bu, ada pertanyaan? Seperti soal nomor 2. Diketahui median dan rata-rata berat badan 5 balita adalah sama. Setelah ditambah satu data berat badan balita, maka rata-ratanya akan bertambah satu. Sedangkan mediannya tidak berubah. Artinya mediannya tetap seperti jika datanya ada 5 data seperti sebelumnya. Jika 6 data berat badan tersebut diurutkan dari yang paling ringan ke paling berat, maka berapakah selisih berat badan antara balita yang terakhir yang ditambahkan dengan balita yang ada pada urutan yang keempat setelah diurutkan dari yang terkecil sampai yang paling berat. Nah, di sini sebenarnya orientasinya itu hanya terletak pada angka-angka penting yang ada di soal. Nah, angka pertamanya 5, kemudian datanya bertambah satu menjadi 6, ya jadi enam, dengan pertambahan rata-rata adalah satu. Sehingga tidak aneh, ibu-ibu bapak sekalian ya, biasanya soal-soal seperti ini jawabannya hanya perkalian dari 6 dengan satu. 6 dikali satu hasilnya 6. Maka selisihnya 6. Nah, kenapa demikian? Jadi boleh misalnya pendekatannya ya, anak-anak kita tuh diminta untuk bisa memikirkan hal yang lebih simpel, sederhana. Misalnya begini. Misalnya ya, contoh. Daripada kemudian kita misalkan dengan variabel A, B, C, D, E, dan seterusnya, misalnya, dipersilahkan anak-anak kita itu untuk memisalkan nilainya. Misalnya begini. Misalnya ya, ketika balita pertama, balita kedua, balita yang ketiga, ya balita ketiga, kemudian balita keempat, balita kelima, dan terakhir balita yang keenam. Ada 5 balita, balita pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Memiliki median yang nilainya sama dengan rata-ratanya. Nah, biasanya kalau kita hanya ya mengedepankan simbol misalnya, oke lah misalnya begini. Balita ketiga kita nyatakan nilainya sama dengan A.
Rata-ratanya A ya. A misalnya. Berarti konsepnya rata-rata dinyatakan sebagai jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Maknanya apa? Kalau rata-ratanya A, maka jumlah datanya menjadi hasil kali dari N dikali A. Iya kan? N dikali A. Itu jumlah datanya. Nah, penambahan satu data yang keenam, ya, penambahan satu data yang keenam menyebabkan rata-rata sekarang, rata-rata baru dinyatakan sebagai A, rata-rata sebelumnya ditambah satu. Sehingga jumlah data sekarang menjadi banyak data sekarang, N sekarang dikali rata-rata sekarang. Jadi N sekarang adalah 6 karena bertambah satu, sementara jumlah rata-rata sekarang adalah A ditambah satu. Sehingga sekarang jumlahnya menjadi 6A ditambah 6. Gitu kan? 6A ditambah 6. Itu menjadi jumlah data sekarang. Nah, sebelumnya jumlah datanya hanya 5A. Sebelumnya jumlah datanya hanya 5A. Itu artinya, ya ini kalau kita gunakan kebiasaan rumus di sekolah ya, maka jumlah data B1 tambah B2 tambah B3 sampai B5 jumlahnya akan menjadi 5A ya. Jadi 5A. Sehingga penambahan data ke-6 menjadikan datanya menjadi 6A ditambah 6. Dengan konsekuensi nilai B6-nya itu harus selisih dari 6A tambah 6 dikurangi 5A. Maka menjadi A ditambah 6. Maka data yang ke-6 beratnya harus A tambah 6. Nah, penambahan data ke-6 ini, Bapak-Bapak sekalian, tidak merubah nilai mediannya. Kalau datanya ada 5, maka mediannya ada pada urutan yang ketiga. Sementara kalau mediannya untuk data yang jumlahnya 6, maka mediannya di antara data ketiga dengan data keempat. Supaya mediannya tetap A, maka mau tidak mau B4-nya harus bernilai A juga. Sehingga pertanyaannya, berapakah selisih berat badan siswa yang terakhir ditambahkan, yaitu A tambah 6, dikurangi data yang keempat, yaitu A, maka selisihnya A tambah 6 dikurang A, hasilnya 6. Nah, ini biasanya proses yang kita kerjakan di sekolah. Padahal Bapak-Bapak sekalian, 6 ini sebenarnya hanya hasil kali dari 6 dikali 1 yang